Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa KK Media dimanapun Anda berada? Program Mimbar Akademik kembali hadir dengan mendatangkan narasumber yang sangat spesial bersama saya Alfairuz Zabadi. Selamat datang di Mimbar Akademik, ruang diskusi inspiratif yang membahas berbagai pengetahuan dan juga isu-isu penting yang sangat relevan dengan dunia pendidikan, yaitu otonomi pendidikan di era desentralisasi. Seperti yang kita ketahui, sejak reformasi Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi, termasuk dalam sektor pendidikan. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan dan juga dapat mengatur serta mengelola pendidikan di wilayahnya masing-masing. Tapi yang perlu Anda semua mengetahui, apakah desentralisasi ini mampu atau bisa membawa dampak positif bagi kualitas pendidikan, ataukah justru menimbulkan tantangan yang baru? Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber yang ahli di dalam bidangnya. Di samping saya beliau ada Bapak Gigi Wahyu Pratomo. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini tadi agak kehujanan ya. Sesuai dengan musimnya. Sesuai dengan musim. Jadi kita terima. Iya bener banget. Oke Bapak, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk hadir di Mimbar Akademik kita. Ya, sama-sama. Baik Bapak, sambil ngomong-ngomong ngobrol tentang masalah tema yang tadi Pak, sebelum masuk nih ya, mau bertanya-tanya ke Bapak Gigi sendiri tentang otonomi pendidikan. Mungkin Bapak Gigi bisa jelaskan ke pemirsa KK Media ini apa sih otonomi pendidikan itu Pak? Dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam desentralisasi di negara Indonesia kita ini? Iya. Jadi kalau kita ngomong tentang konsep desentralisasi, ini konsep sebenarnya sudah lama. Cuman baru dimatangkan itu kan pada masa tahun 98 setelah era reformasi. Ya. Setelah Bapak Harto. Masanya Bapak Harto, Orde Baru. Ya. Itu kan dulu semua serba sentralistik. Artinya semua harus ngomong ke pusat, harus diatur oleh pusat tanpa kemudian meng-cross-check ulang terhadap daerah-daerah gitu ya. Yang kemudian tipikalnya seperti apa, kendalanya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Itu kadang-kadang tidak linear. Jadi apa yang diinginkan oleh daerah nggak sesuai. Acap kali sangat tidak sesuai. Pasti tidak sesuai Pak ya? Pasti tidak sesuai karena orang sentral itu kan berapa, sedangkan Indonesia ini kan banyak. Kita ada 200 juta jiwa. 200 juta. Diatur oleh beberapa orang yang ada di sentral. Setelah sentral berarti setelah pusat. Ini kan agak susah. Sehingga kemudian apapun hari ini kalau ngomong tentang sentralisasi, ini banyak hal yang kemudian serba kurang cepat, kurang efektif, kurang efisien kan itu. Masa kita mau contoh ini misal, kita mau bangun sekolah, kita mau puskesmas, itu birokrasinya lama sekali. Dan kemudian nanti sampai di pusat yang turun bukan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Tidak sesuai Pak. Tidak sesuai. Sehingga kemudian ini menjadi kegundahan gitu ya. Bahwasanya kita pengen punya aspirasi yang baik, kita pengen punya tujuan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diinginkan benar-benar oleh masyarakat, sesuai dengan masing-masing wilayah. Maka kemudian untuk menyelamatkan itu penting ditemukan sebuah sistem tanpa harus merombak nasionalisme, tanpa harus merubah sistem kenegaraan. Dan itu kita pakai sistem desentralisasi yang kita kenal dengan sistem otonomi daerah atau otonomi daerah itu dulu, di mana kemudian kewenangan gitu ya, rancangan gitu ya, kehendak dan caranya itu semua diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur itu semua. Jadi autonomus lah bahasanya itu. Autonomus. Itu berjalan sendiri. Kamu pengennya apa, dengan cara apa, nah, itu terserah kamu lakukan. Nah, itu penting. Maka kemudian muncullah istilah otonomi daerah pada setelah tahun 98 itu semua diotonomikan. Daerah mulai kemudian
mereka mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan kondisi yang mereka miliki, dengan apa yang kekurangan yang mereka miliki, gitu ya. Kemudian mereka membentuk, menjawab, memberikan solusi-solusi dengan cara-cara mereka sendiri, gitu ya. Nah, bagian itu penting, sehingga kemudian tidak lagi pusat yang harus ngomong sekarang bangun ini, enggak. Tapi kemudian sekarang kamu butuh apa, silahkan. Karena setiap daerah bisa jadi yang satu ini kurang fasilitas sekolah, satu lagi kurang fasilitas kesehatan, satu lagi kurang fasilitas sosialnya, misalkan infrastruktur, jalan dan segalanya. Itu yang kemudian mulai dibenahi. Dan otonomi juga merambah ke faktor pendidikan. Nah, ini penting juga. Karena ternyata kalau kita mau lihat sebenarnya yang terjadi di Indonesia, parameter pendidikan di Indonesia itu saya baru lihat bahwasanya 10 sekolah unggul di Indonesia, ini SMA, ini yang kemarin ikut apa bahasanya PMBK untuk masuk ke perguruan tinggi gitu ya. UTBK ya. Iya. Itu lulusan terbaik itu saya lihat tadi data 10 sekolah terfavorit terbaik itu ada di Jawa. Banyak di Jakarta. Jadi yang satu cuma ada di tadi nggak salah Sumatera. Itu satu luar Jawa. Padahal Indonesia itu banyak provinsinya. Tapi ternyata 10 terbesar. Iya. Itu 9-nya itu di Jawa, satunya di luar Jawa. Saya tidak bilang bahwasanya kalau kemudian ini harus dikuantitatifkan nanti apakah pakai pembulatan 9 kali 9 kali 9 satunya milik orang luar, saya tidak bilang begitu. Tapi yang kita lihat adalah dengan upaya desentralisasi diupayakan bahwasanya tidak ada lagi faktor kecemasan gitu ya, atau kemudian faktor kecurigaan terhadap teritorial Jawa. Bahwasanya pendidikan itu bukan hal yang harus milik orang Jawa, tapi juga harus dimiliki oleh orang luar. Intinya begitu. Jawa. Jadi tadi kalau bahasanya pendidikan itu 9 milik Jawa, pengennya dengan upaya desentralisasi semuanya harus punya level yang sama. Ibaratnya kalau misalkan 10 ya giliran lah, kadang-kadang Sumatera, kadang-kadang Kalimantan, itu bukan orang Jawa saja. Jadi itu Jawa tok ya, Pak. Kehendaknya pengennya ke arah situ terkait dengan desentralisasi pendidikan. Jadi pemerataan juga munculnya di situ nantinya. Ya, baik Pak. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang singkat tentang pengertian otonomi pendidikan dan juga konsep desentralisasi yang ada di negara Indonesia. Masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ini soal tujuan. Tujuan utama dari otonomi pendidikan ini apa sih Pak kalau boleh tahu? Terus untuk meningkatkan kualitas atau lebih kepada pemerataan akses pendidikan ini menurut Bapak Gigi gimana? Ya tadi ya, jadi tujuan utamanya adalah memberikan kebaikan terhadap pendidikan di seluruh daerah, memberikan akses, peluang dan segalanya tidak hanya di dalam satu teritorial saja, tapi kemudian ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia, di seluruh provinsi intinya kan gitu. Tadi yang saya contohkan 10, ternyata hanya satu yang dari luar kan gitu ya. Itu kemudian kita bandingkan, itu kan juga sangat ternyata yang unggul itu di kriterianya seperti itu. Itu kriterianya milik dinas pendidikan itu padahal. Maka kemudian kalau visi terbesarnya adalah bagaimana memeratakan, caranya adalah mendesain peluang sekolah, mengupayakan sekolah gitu ya, yang sama unggul gitu, di seluruh provinsi. Karakter sekolah unggul itu seperti ini Mas. Jadi yang pertama dilihat dari siapa tenaga yang ada di situ. Tenaga didik, guru, dosen misalnya gitu ya kalau di perguruan tinggi. Terus kemudian tenaga pendidikan, ada TU dan segalanya. Yang kedua dari fasilitasnya. Kalau fasilitasnya itu mumpuni, ini orangnya juga enak. Di kota-kota besar mungkin fasilitas ini banyak dirasakan. Contohnya AC biasanya. Bukan.
LCD, proyektor. proyektor itu kan itu. Ya minimal itulah. Apalagi sekarang sudah ada videotron dan segalanya itu ya. Itu yang bisa langsung gitu. Tapi kalau kemudian ini hanya dirasakan oleh beberapa orang sekolah, itu kan akhirnya ya tetap di situ. Nah, terus kemudian unggul lagi itu fasilitas gitu ya. Itu adalah terkait dengan apakah para siswa itu bisa kreatif menggunakan seluruh fasilitas dan sumber daya di situ. Jadi prestasinya dengan dia masuk ke sekolah itu dengan fasilitas yang ada mumpuni nggak itu. Nah, terus kemudian yang keempat adalah apakah kemudian memang para alumni jadi setelah dia sekolah itu memang benar-benar bisa memfungsikan ilmunya sesuai dengan tadi porsi mereka kualitas kriteria mereka. Nah, ini divisi kalau kita ngomong unggul. Jadi antara perangkatnya tadi, terus kemudian dari fasilitas-fasilitas ya, terus kemudian dari siswanya juga punya giroh semangat untuk sekolah untuk itu tadi, dan yang keempat yang terakhir adalah alumni. Jadi pasca dari sekolah dia punya ilmu, nggak kosongan kan gitu. Nah, punya standar ilmu yang jelas. Maka kemudian memang pemerataan tadi distribusi guru, tenaga didik tadi, distribusi fasilitas, infrastruktur yang mendukung sekolah itu memang penting. Sampai kemudian nanti bagaimana mengkreasikan seluruh siswa yang kemudian memang saya pikir kalau masalah siswa maaf ya, jadi penggolongan itu memang ya hampir saya bilang semua pintar. Saya nggak berhusnudon, tapi semua orang itu punya jiwa pintar. Tinggal kemudian bagaimana dia mengupayakan untuk produktif, kan gitu aja. Jadi kalau kemudian itu kesempatannya dikasih ke mereka, saya pikir semua orang bisa. Jadi mulai dari distribusi itu tadi, pemerataannya itu. Terus kemudian pemerataan kesempatan terhadap anak-anak yang kemudian di luar Jawa misalkan, untuk ikut kompetisi, untuk dapat fasilitas, untuk dapat guru yang baik kan itu. Sehingga kemudian dia jadi alumni juga gitu. Oh benar, ternyata levelnya itu sekarang, apalagi sekarang levelnya adalah semua teknologi. Saya pikir ini juga penting. Kalau sampai kemudian ada orang sampai di sekarang ternyata dalam menggunakan teknologi juga masih tanda kutip bingung kan itu ya. Nah, ini harusnya semua daerah harus bisa merasakan itu tadi. Jadi memang penting desentralisasi di dalam wilayah pemerataan kualitas pendidikan tadi yang untuk jadi unggul tadi 4 kriteria tadi. Saya pikir itu Mas. Berarti unggulan itu bukan hanya termasuk prestasi siswanya saja, tetapi juga ada beberapa 4 kriteria lain yang harus dipenuhi. Infrastruktur yang harus dipenuhi tadi itu. Soalnya kan masa untuk sekarang ini rata-rata nih Pak, orang kalau ingin bersekolah yang favorit, mereka mengartikan bahwa di sekolah favorit atau ke sekolah unggulan itu banyak orang pinternya. Itu kalau orang-orang sekarang berpikir seperti itu Pak. Padahal kembali ke apa yang jenengan jelaskan kan, ke sekolah unggul itu nggak harus dari yang punya prestasi tinggi. Ada beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi gitu. Iya. Jadi dalam filsafat pendidikan saya itu saya sangat terkesan dengan Al-Farabi Mas ya. Al-Farabi. Ilmuwan dia itu salah satu ya kalau dibilang filosofnya orang Islam gitu ya. Filosof Timur Tengah nih Pak. Iya, yang bisa itu salah satu tokoh yang kemudian memang kalau dulu itu kita kenal filsafat Barat itu ada Aristoteles, Yunani kuno itu ya, Plato dan segalanya. Itu bisa katakan mereka adalah para filsuf gelombang pertama. Jadi bahasa Islami al-mu'alim awali lah. Lah siapa Al-Farabi gitu ya, kejayaan Islam dan segala. Itu adalah para tokoh yang kemudian bisa kita sebut sebagai al-mu'alim sani, artinya yang kemudian generasi kedua atau generasi yang penerus yang kemudian memang sekaliber mereka dan pemikiran jelas itu di situ. Saya suka dengan bahwasanya ketika ngomong seseorang atau setiap individu itu punya kapasitas yang sama. Dan kepintaran itu sekolah. Kita punya madrasah. Bahasanya madrasah itu sekolah, bukan Islam. Madrasah itu gini logikanya. Kalau yang sekolah itu orang pintar, dia wis duwe komponen gen yang baik gitu ya. Terus kemudian jadi pintar di sekolah tersebut dengan fasilitas dan segalanya, itu lumrah.
Yang jadi luar biasa sebenarnya adalah ada anak yang biasa-biasa saja, belum bisa apa-apa, masuk ke sekolah tersebut, keluar jadi luar biasa. Harusnya itu yang jadi spirit. Harusnya itu, Pak. Nah, itu loh. Jadi tadi kalau bahasanya kriteria unggul itu favorit dan segalanya, saya pikir memang problematiknya adalah sekolah favorit itu ya kalau dalam sekarang, artian sekarang itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya skill, prestasi finansial ya. Karena dia harus mendukung, sekolah harus punya baik dulu kan gitu toh, harus kuat bayar, juga fasilitasnya bagus dan segalanya, nanti pendidiknya juga bagus, akhirnya itu jadi bagus. Tapi persoalannya bagaimana dengan yang tidak punya akses seperti itu? Kalau kemudian ada yang tidak punya akses, kemudian dia masuk di sekolah situ dan diupayakan gitu ya, untuk menjadi pintar, saya pikir itu adalah giroh pencapaian pembelajaran yang sesungguhnya. Pintar menjadi pintar sudah biasa menjadi pintar luar biasa. Itu yang seharusnya luar biasa. Padahal aslinya yang lebih penting itu, Pak. Nah, itu. Jadi aksesnya harusnya ke situ. Nah, itu penting Mas, desentralisasi itu. Jadi semuanya harus punya pencapaian yang sama. Nah, intinya di situ nantinya. Kalau untuk implementasinya sejauh ini ya di masa sekarang, Pak, dampak positif dari otonomi pendidikan yang sudah terlihat di beberapa daerah. Tadi kan kalau Jawa mungkin jenengan sudah jelaskan ya. Mungkin sekarang keluar Jawa aja, Pak. Itu gimana? Riskan Mas ya. Artinya kadang-kadang tadi saya kan sudah jelaskan itu bahwa kemudian ternyata apa? Di Jawa ini masih banyak sekolah yang unggul kan gitu dibanding yang luar. Benar, Pak. Di beberapa postingan media massa atau kemudian Instagram dan segalanya ini saya pikir netizen lebih jujur. Artinya apa? Ketika ada anak sekolah di Kalimantan di pelosok itu ya, mereka harus berjuang melewati sungai, jalan kaki, sungai itu naik perahu, nggak ada jembatan, gandol tali. Kalau di Indonesia, kalau di Jawa sudah banyak sepeda motoran. Bahkan diantar mobil, Pak. Diantar sama orang tuanya. Benar. Tapi yang di sana itu seperti apa? Jadi memang penting bahwasanya ketika melihat Indonesia, wajah Indonesia tidak bisa dilihat dengan wajah Jawa. Jadi saya kembalikan lagi, wajah pendidikan desentralisasi itu bukan wajah di Jawa, tapi juga harus meliputi semua pulau di Indonesia. Semua provinsi. Ya tadi itu. Iya. Tidak kita nafikan bahwa saya masih banyak pada saat ini itu yang mereka akses ke pendidikan itu susah, padahal itu sama dan kita punya undang-undang yang sama tentang pendidikan. Tidak ada perbedaan Pak aslinya. Iya itu. Jadi memang ya itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kemudian masalah di luar Jawa ya saya pikir memang itu perlu kita benahi sama-sama. Apalagi kalau sekarang orang ngomong sekolah di unggulan itu rata-rata yang sekolah ya anak orang kaya gitu Pak. Dan sedangkan di sisi lain di luar Jawa ya berbeda lagi, padahal dengan peraturan yang sama dan undang-undang yang sama gitu Pak. Ya, masih kurang lah. Ya. Kalau di Jawa sudah banyak, tapi kalau yang di luar Jawa masih kurang lah, bisa kita katakan sudah ada, tapi sudah mungkin ada. Masih kurang kan gitu. Masih kurang. Ya baik pemirsa KK Media dimanapun Anda berada, nanti akan kita sambung ke segmen berikutnya, jadi jangan lupa kemana-mana, tetap pantengin KK Media. Baik Bapak Gigi Wahyu Pratomo, setelah melihat implementasinya tadi kan sudah jenengan jelaskan ya Pak. Ini berikutnya kita akan membahas tantangan yang muncul dalam pelaksanaan otonomi pendidikan. Mungkin bisa jenengan jelaskan ke pemirsa KK Media ini tantangan apa saja yang akan atau yang masih dihadapi di era sekarang gitu Pak. Iya. Semua hal itu butuh proses. Kalau masalah tantangan itu memang hampir semua itu setiap zaman pasti punya fase dan punya tantangan. Jadi saya pikir tidak ada tantangan itu berhenti, itu tidak ada. Solusi hari ini bisa jadi akan menjadi problem besok Pak. Di masa depan. Iya kan, karena kita ini sederhana saja. Hari ini kita masih fase kecil, kemudian remaja, dewasa itu ya, orang tua itu kan kebutuhan terus menerus. Maka solusi itu adalah tergantung dari ruang dan waktu. Itu yang perlu kita pertegas. Masalah tantangan, saya pikir memang
dulu pernah ada buku Eko Prasetyo, Mas. Judul bukunya itu Orang Miskin Dilarang Sekolah. Kalian bisa baca bukunya Eko Prasetyo Elkis. Nah, itu menarik, masih anu kaji ya. Kayaknya ini dengarin. Di situ ditulis itu tahun 2012 sekian lah, itu masih itu sangat banyak. Jadi orang miskin dilarang sakit, tulisannya banyak itu. Nah, ini yang saya bicarakan adalah orang miskin dilarang sekolah. Ternyata apa? Bahwasanya masih ada kecenderungan semangat gitu ya. Kadang-kadang kita itu juga gak bisa ngukur. Ada orang yang sudah pada zona nyaman, anak ini semua kebutuhan anak orang berada, semua tercukupi. Begitu masuk sekolah ya biasa-biasa wae. Tapi ada anak yang kemudian dari desa tertinggal, anak orang miskin, anak yatim piatu dan segalanya, banyak digambarkan oleh Eko Prasetyo. Semangat untuk memperbaiki kondisi, untuk keadaan itu tinggi. Tapi gara-gara tidak punya akses, ya tadi saya bilang bahwasanya ternyata apa? Desentralisasi masih kurang, belum terlaksana dengan baik gitu ya. Mungkin faktornya adalah dari kelembagaan pemerintah dan segalanya gitu ya, yang masih kurang dalam memberikan infrastruktur. Kadang-kadang dikasih ya tadi, apakah ini kesehatan dulu yang perlukan ataukah ini pendidikan dulu yang diperlukan, apalagi dengan dana yang cupet gitu ya. Walaupun dalam otonomi itu sebenarnya kita ada namanya sharing outcome. Itu berbagi. Jadi daerah yang memang bisa mengurusi dia sendiri ya, nanti bisa berbagi dengan pendapatan dengan daerah yang lain. Tapi kemudian kadang-kadang kalau mau dikasih itu kan kita ya sabar nerimo, bahasanya kan gitu. Nah, logika ini yang kemudian memang ketika di daerah tertentu, di terpencil dan segalanya, semangat-semangat itu gitu ya, dengan dana-dana yang cukup dari pemerintah atau untuk mencukupi apa nih misalnya, ternyata tadi apakah jembatan dulu atau sekolahnya dulu, infrastrukturnya dulu, ini kan juga kendala. Hambatannya sangat banyak, Mas. Banyak sekali. Jadi seolah-olah kemudian dalam gambarannya si Eko Prasetyo itu bilang orang miskin dilarang sekolah itu adalah ketika dia menganekdotkan, menarasikan anak-anak miskin ini kok sorone sih, susah sekali untuk mencapai pendidikan yang sama. Susah sekali. Padahal semangatnya dia tinggi. Itu di situ yang menjadi hambatannya itu tadi. Apakah kemudian sharing outcome itu memang sudah bisa berjalan? Saya pikir memang ini yang masih harus kita cari solusi sama-sama. Bahwasanya dari provinsi yang ada, jumlah provinsi ada 34 ya. Itu ternyata kalau nggak salah hanya 7 provinsi yang mereka punya dana, punya uang gitu ya, untuk membuat infrastruktur tadi. Yang lain itu masih butuh subsidi, masih butuh dukungan, masih butuh coba dari banyak provinsi. Dan saya pikir ini juga cukup yaitu hambatannya ya, antara kepentingan sebenarnya membagi kepentingan gitu ya. Apa yang menjadi kehendak masyarakatnya sajane gitu toh. Sudah ketangkep tak cari masalahnya. Tapi bagaimana kemudian untuk cari bangun, apalagi sekarang kan efisiensi sekarang ini. Tahun 2024 ini kan perpresnya efisiensi. Susah akhirnya ini mau yang mana nih? Mau yang mana dulu nih? Di desa tertinggal tuh banyak kesehatan mereka juga kurang misalnya. Punyanya pendidikan saja. Infrastrukturnya juga kemudian ke mana? Ke Sumatera, ke Kalimantan itu kan infrastruktur jalan itu kan juga sangat ya tanda kutip sangat nggak layak lah. Apa adanya, Mas Ian. Iya, jangan dilihat yang IKN itu yang depannya aja, tapi yang kemudian sekitarnya itu kan masih banyak yang jalan-jalan berlubang ya berlumpur lah bahasanya. Bener. Jadi memang hambatannya memang banyak, Mas. Antara kemudian apa yang kita dasen dan dasolen ya bahasanya. Apa yang kita inginkan dengan apa yang fakta yang terjadi yang harus kita tangani dulu itu yang kadang-kadang butuh kejelian, butuh ketepatan untuk yaitu pemimpin yang harus tahu itu mana yang lebih dulu kan. Biar terlihat pemerataannya juga kan Pak ya. Iya, jadi di situ itu. Kalau sekarang saya lihat kebanyakan kan di Jawa nih Pak ya. Kalau
punya uang, punya kekuasaan itu lebih gampang mau ngapain aja. Tapi untuk kita yang hidupnya apa adanya, mau melakukan apa aja itu kesulitan. Bahkan cuma bisa ikut peraturan pemerintah saja. Gitu, Pak. Kalau sekarang ada. Jadi di dalam ilmu sosial gitu ya, itu ada namanya teori relasi sosial. Teori relasi sosial itu menjelaskan bahwasanya dalam struktur masyarakat itu masih terjadi ketimpangan kekuasaan dalam struktur sosial gitu ya. Itu yang masih seharusnya aktor-aktor sosial gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap kebaikan masyarakat, terhadap realitas masyarakat gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama adalah ahli pengetahuan. Ahli pengetahuan itu alim ulama, guru, dosen, tenaga pendidikan, cendekiawan, orang-orang yang pinter lah, orang peneliti gitu ya. Itu bertanggung jawab terhadap kebenaran, mencarikan bagaimana kebaikan-kebaikan tadi lewat ilmu yang mereka dapatkan, spesifikasinya jelas. Dan yang kedua, yang aktor yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Pemerintah ya ada dari pemerintah daerah, pusat itu tadi ya, PNS, ASN, TNI, Polri, gitu ya. Kemudian hakim dan segalanya itu ya. Orang-orang yang kemudian punya kebijakan lah yang dinilai dia bertanggung jawab terhadap struktur masyarakat. Yang terjadi adalah kalau terjadi relasi kuasa itu ya antara si ahli pengetahuan terus kemudian dengan pemerintah gitu ya. Dia buat kebijakannya keliru gitu ya. Tapi dilegitimasi dengan data yang keliru juga gitu ya. Itu ya fatal, Mas. Makin keliru malah. Makin keliru. Saya pikir ini jadi relasi kuasa itu bagaimana membuat dia mencoba menarasikan, menjelaskan bahwasanya ternyata masih banyak dominasi kaum-kaum intelektual gitu ya. Benar. Untuk tidak, ya saya nggak bilang masih banyak ya, bukan berarti kemudian aktor intelektual ini semua rusak ya, enggak, itu ya oknum bahasanya kan, bahasanya gitu ya. Tapi ketika memang itu terjadi relasi kuasa antara yang bikin kebijakan dengan orang-orang pintar ya, data yang nggak ngerti popo ya panggah keliru, karena sumber kebenaran mereka yang buat. Jadi kebenaran realitas sosial itu yang menentukan cuma dua orang itu, ahli pengetahuan dengan struktur Pemerintahan. aktor pemerintah. Kalau yang ini sudah ngomong A dan ini dilegitimasi, ini sudah diam, sudah masyarakat yang nggak tahu apa ya pasti akan manut, ikut saja. Jadi kalau memang ini kemudian terjadi penyelewengan dan segalanya ya wassalam. Jadi saya memang itu tadi ya. Jadi banyak hal, Mas, untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan kita karena masih banyak ketimpangan. Selain infrastruktur ternyata juga ada relasi sosial tadi ya. Iya. Kuasa relasi itu ya terhadap dominasi terhadap hal-hal yang kemudian harusnya dipentingkan tapi terjadi malah tidak digubris duluan. Kadang-kadang itu tadi ya, itu memang ya masih ada lah memang, tapi saya pikir ya sudah cukup baik untuk saat ini, tidak seperti dulu lah. Gitu. Baik. Terus menurut Bapak langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah? Tadi kan beberapa jenengan sebutkan tentang relasi sosial yang harus merata. Terus beberapa yang tadi jenengan sebutkan mungkin bisa jenengan jelaskan ke pemirsa KK Media gitu, Pak. Iya. Jadi kalau terkait dengan pembenahan, tak pikir ya tadi itu. Kalau kemudian dalam relasi kuasa tadi, pakai analisis relasi kuasa teorinya ya. Itu kalau masing-masing aktor itu memang dia meyakini bahwasanya tidak ada kepentingan individu gitu ya. Artinya maksud saya gini, yang didahulukan itu adalah kepentingan kemaslahatan umat. Baru kemudian ke pribadi. Itu saya pikir kok yo enak. Tapi masalahnya memang kita ini yang jadi persoalan, masing-masing dari kita ini ya pengen eksistensi kita yang lebih tinggi daripada orang lain, sehingga kadang-kadang inilah yang membuat biarlah orang lain seenaknya mereka saja. Biarlah orang lain itu bahasanya apa ya, dibiarin dulu itu ya. Sing penting aku ini dapat dulu, Mikirin diri sendiri dulu aja. Bisa jadi seperti itu. Kayak misalnya kepala daerah misalnya
Kemarin kan isunya kan desa itu mendapat dana. Nah, kemudian dari pusat gitu ya. Seharusnya kan dana ini untuk infrastruktur sesuai dengan masyarakatnya. Tapi kadang-kadang kemudian ini yang tidak sinkron dengan pusat. Sehingga kemudian kadang-kadang akhirnya ya banyak penyelewengan bahasanya itu. Karena sekarang ini kan juga isunya kepala desa lagi di BPK ya, lagi diselidiki. Kenapa yang mereka lakukan itu kok kadang-kadang untuk kepentingan mereka sendiri, bukan maksud saya kepentingan yang kemudian memang program mereka sendiri, bukan yang seharusnya ini dari nasional itu diterjemahkan dulu baru kemudian ke program sendiri. Itu memang itu yang hambatannya. Jadi intinya kalau sama-sama sadar sih enak Mas. Intinya kalau dalam relasi kuasa itu sama-sama sadar, sama-sama meyakini bahwasanya yang lakukan itu adalah milik kemaslahatan umat, selesai. Idealnya begitu. Berarti harus lebih ke mementingkan umum dulu, lebih mementingkan masyarakat dulu, baru mikir diri sendiri. Berani tidak ke situ. Itu ya itu jadi masalah. Iya, itu berarti enggak itu. Itu. Oke, baik pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada, nanti akan kita sambung ke segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kakak Media. Baik nih Bapak Gigi, sebelum masuk ke penutup, ada nggak pesan atau harapan kepada pemirsa Kakak Media terhadap pembahasan dari tema kali ini tentang otonomi pendidikan di era desentralisasi, Bapak? Iya. Yang pasti tadi kalau kita mau jadi kriteria unggul, kita harus memperhatikan infrastruktur gitu ya. Terus kemudian kita harus memperhatikan sumber daya yang di situ, tenaga pendidiknya juga anak-anak tadi. Hingga kemudian kontribusi mereka setelah sekolah gitu ya, apakah memang sesuai dengan spesifikasi yang sudah diinginkan atau belum. Benar. Jadi harapannya adalah seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi produk manusia-manusia unggul. Jadi jargon Indonesia emas, generasi emas gitu ya, bukan menjadi Indonesia gelap seperti yang saat ini lagi tren-trennya itu dibumingkan. Saya harap tidak seperti itu. Saya akan kembalikan lagi bahwasanya saya ngambil pemikirannya Al-Ghazali, Mas. Al-Ghazali. Ketika bilang bahwasanya esensi dari sebuah pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah inti dari pendidikan, yang itu dulu. Jadi inti dari pendidikan adalah membuat manusia itu menjadi baik. Benar. Kita harus sepakat dengan seperti itu. Jadi menjadikan manusia itu menjadi manusia yang lebih baik. Nah, untuk melakukan hal itu maka butuh pengetahuan yang kemudian harus diterjemahkan gitu ya. Kalau bahasa kita kurikulum gitu ya, lewat kurikulum di sekolah-sekolah tadi itu, atau bukan, kalau nggak gitu lewat guru atau kemana lah bahasanya. Itu ada 3 aspek yang harus kita jadikan ciri khas. Bahwasanya untuk membuat orang baik itu untuk menuju kebenaran gitu ya. Itu pada level pertama kita bisa menggunakan yang namanya al-hawas. Al-hawas itu panca indera. Panca indera. Jadi orang kalau mau menemukan kebaikan, kebenaran gitu ya, itu bisa kita dapatkan dengan panca indera. Oh, bener ketok moto. Ini toh. Sama ngerti ini baik dan buruk ketok moto. Ini atau objek itu kelihatan. Apakah objek ini kelihatan baik atau tidak? Jadi lewat yang pertama adalah lewat panca indera. Panca indera. Jadi itu yang kedua itu lewat akal. Jadi untuk menjadi baik, orang itu juga punya akal untuk berpikir. Jadi harus dilatih akalnya juga. Selain panca indera tadi, cara melihat, pengalaman dan segalanya itu ya. Terus kemudian akal, rasio. Itu yang harus dilatih juga supaya tahu bahwasanya oh ini yang benar, ini yang keliru. Dan itu dipikir dengan benar. Dan cara yang ketiga, ini yang intuisi. Intuisi ini yang paling penting karena kalau sekarang itu ini yang kurang dari kita. Semisal begini, mukasyafah itu kan kesadaran, empati, kemanusiaan itu ya. Ini yang kurang dilatih dalam mencari kebenaran. Kadang-kadang kita tahu
ada orang melakukan kita tahu lewat panca indera. Kemudian kita berpikir, oh ini benar. Tapi kadang-kadang untuk menerjemahkan itu yang kurang sulit. Ibaratnya ini, sama nih ya benar, tapi ya ada orang tua melakukan kesalahan. Cara negurmu bagaimana? Panca inderamu ngomong dia keliru. Ibu naik motor sen kanan belok kiri. Panca indera mengatakan itu keliru. Secara rasional, ya itu betul memang keliru. Karena apa? Ternyata itu mengganggu dari tanda-tanda kenormalan adat realitas sosial. Jadi adat itu jelas, norma, aturan jelas. Tapi dia tadi itu secara rasional dia sudah keliru. Tapi intuisi untuk menyampaikan ini yang kadang-kadang Salah. kita masih kurang. Saya pikir memang pendidikan saat ini, jadi kalau tadi itu infrastruktur dan segalanya itu biar dibenahi oleh pemerintah, tapi tugas dari kita pada level kita ini adalah menambah intuisi kita, mukasyafah kita itu loh, itu yang harus ditambahi empati kita. Rasa itu penting, Mas. Jadi pendidikan untuk menjadi manusia itu adalah rasanya. Sadarnya, caramu piye. Kalau ini nggak ada, ya kebenaran kita hanya batasan materi aja, tapi nggak sampai ke yang lebih jauh, yang lebih transenden. Saya pikir kita nggak tahu. Artinya seolah-olah kemudian kamu benar ngomongi orang dengan cara-cara yang kasar, padahal dia lebih tua. Padahal itu juga penting di situ di pendidikan. Jadi dalam mencari pendidikan itu di situ. Jadi harapan saya memang dalam desentralisasi ini jadilah orang yang punya tadi itu 3 hal dalam mencari kebenaran. Yang pertama tadi itu ya, panca indera. Silahkan cari kebenaran lewat panca indera kamu. Dengan panca indera yang kemudian kita miliki. Iya, benar. Silahkan mencari kebenaran yang dua itu dengan akal. Dengan cara berpikirmu. Sampean sudah dididik dari level bawah, sekarang level lebih tinggi. Harusnya rasionalitas cara berpikirnya juga lebih tinggi. Sudah berbeda dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah empati, intuisimu itu. Karena ini yang kemudian mendekatkan kita dengan pihak transenden, dengan Tuhan. Bahwasanya yang kadang-kadang kita lihat secara verbal itu baik, bisa jadi itu masih misteri dan masih bisa jadi tidak benar untuk kita, belum cocok untuk kita, sehingga kita harus menerima. Nah, itu perlu intuisi, gak bang muring-muring gitu ini. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi manusia yang baik untuk mencari kebenaran ya silahkan dicari dari 3 hal tersebut. Yang lain infrastruktur dan segalanya, mudah-mudahan dengan era desentralisasi saya tetap optimis ini menjadi tetap bagus, harus tetap dipertahankan. Ya, baik pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Kita jadi lebih memahami bahwa otonomi pendidikan dalam desentralisasi bukan hanya tentang memberi wewenang lebih besar ke daerah, tapi juga bagaimana memastikan pendidikan tetap berkualitas serta merata di seluruh Indonesia. Tentu kita berharap dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, serta peran aktif masyarakat serta akademisi juga, pendidikan Indonesia bisa semakin maju serta merata. Terima kasih banyak kepada Bapak Gigi yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini serta atas ilmu dan wawasannya yang sangat berharga buat kita serta pemirsa Kakak Media. Semoga diskusi ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya mahasiswa, untuk lebih peduli terhadap kebijakan pendidikan di negara Indonesia. Sampai di sini perjumpaan kita di Mimbar Akademik kali ini. Terus ikuti episode-episode berikutnya dengan tema yang tak kalah inspiratif. Saya Alfari Zabadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahi satu pantun enggak apa ya? Enggak apa-apa, silakan. Ubur-ubur ikan lele. Ojo takabur. Nek awakmu wis pinter le. Oke, so. Terima kasih Bapak.